Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Sahara Bule, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 11, bekerja di SMK Negeri 1 Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Dengan fasilitator Adi Silvanus Wali, SPD, dan pengajar praktik Kizbullah HR, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan sekolah dan kelas dengan murid, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman, sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun pujian. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu bagi dirinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini merupakan motivasi internal. Yang berikut, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol guru yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi manajer dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Selain itu, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Murid dapat berefleksi atas tindakan yang dilakukannya, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid, sehingga berdampak menjadi murid yang mandiri, percaya diri, dapat memecahkan masalah sendiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan wujud keberpihakan murid dalam membangun budaya positif di sekolah atau kelas. Berupa pernyataan universal dan positif yang mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Berisi nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini dan dibuat oleh warga sekolah
atau kelas sehingga tercipta sekolah atau kelas yang nyaman dan tertib. Akan menjadi motivasi intrinsik yang muncul dari diri murid, sehingga murid melaksanakan keyakinan kelas dengan senang, bersemangat, dan bertanggung jawab. Yang berikut penerapan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid di sekolah atau kelas, seorang guru sebagai manajer dapat menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikut keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun hidup tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Seorang guru juga harus memainkan peran-peran guru penggerak di ekosistem sekolahnya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah penerapan budaya positif di sekolah agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan melakukan prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif oleh seluruh stakeholder sekolah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja agar tercapai murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, refleksi. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami dengan baik konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, yaitu yang pertama, ternyata posisi kontrol yang saya lakukan selama ini di kelas atau sekolah sebagai penghukum dan pemantau tidak dapat memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri untuk belajar dan berubah ke perilaku positif. Murid tidak mandiri dan tidak dapat bertanggung jawab. Hanya sebagai manajer yang merupakan posisi ideal yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang kedua, saya berpikir memberikan pujian atau penghargaan kepada murid setelah murid tersebut melakukan sesuatu hal baik atau berprestasi, maka murid tersebut akan terus semangat melakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain, dan murid lainnya akan termotivasi dan bersemangat untuk melakukan hal yang sama. Ternyata ini merupakan tindakan yang keliru, karena dapat mematikan kreativitas murid dan bersifat menghukum, merusak hubungan antar murid, menurunkan kepercayaan diri murid, dan murid melakukan sesuatu karena pujian atau penghargaan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju untuk dirinya sendiri.
Yang ketiga, ternyata jika murid melakukan suatu perbuatan yang salah atau tidak sesuai dengan nilai kebajikan, hal itu disebabkan murid gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang keempat, penyelesaian masalah murid di kelas atau sekolah yang menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab harus melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya meyakini diri saya dari sekarang untuk melakukan kontrol pada murid sebagai manajer, yaitu posisi yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang kedua, saya harus menuntun murid dalam melakukan suatu tindakan hanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga, saya harus menganalisis kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masing-masing murid, sehingga murid tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, saya berinisiatif untuk berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah dengan seluruh stakeholder sekolah agar budaya positif ini berjalan optimal di sekolah. Yang kelima, saya akan mulai menyelesaikan permasalahan murid dengan tahapan segitiga restitusi baik di kelas maupun sekolah. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama-sama dengan murid atau anak wali dan kesepakatan belajar bersama dengan murid saat proses pembelajaran berlangsung. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, yaitu saya sangat senang dan termotivasi menerapkan budaya positif ini bersama murid. Pada awalnya saya menerapkan ini dengan penuh keraguan karena ini merupakan hal baru. Dalam penerapan saya selalu mengingatkan keyakinan yang telah disepakati dan lama-kelamaan murid menjadi lebih menyadari untuk menjalankan keyakinan mereka. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Sebagian besar murid menyadari dan menjalankan keyakinan yang disepakati dengan tanggung jawab yang walaupun saya terus mengingatkan mereka akan keyakinan yang mereka sepakati dan diyakini bersama. Yang perlu diperbaiki yaitu melakukan refleksi bersama atas keyakinan kelas yang telah dijalankan dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, serta perlu membuat keyakinan sekolah agar menjadi dasar penerapan keyakinan kelas sehingga penerapan budaya positif dapat diterapkan dan berjalan harmonis serta optimal dari tingkat sekolah hingga kelas. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Yang sering saya terapkan selama ini di kelas atau sekolah lebih dominan sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu marah dan merasa bersalah karena memarahi anak dan memberi hukuman. Serta merasa lelah dan kecewa karena murid melakukan sanksi yang diberikan harus diawasi oleh saya, bukan dilakukan dari kesadaran diri murid sendiri. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang sangat bahagia dan merasa damai. Perbedaannya ketika berperan sebagai manajer, terlihat murid melakukan suatu hal yang baik dari dalam dirinya sendiri. Murid menyadari atas tindakan yang dilakukannya, mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang ketujuh,
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Pernah, hanya saya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Saya mempraktekkan dengan mengajukan pernyataan, membuat kesalahan itu hal yang wajar, Nak, karena manusia tidak ada yang sempurna. Pertanyaan yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua tentang budaya positif. Selanjutnya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua agar menerapkan budaya positif di rumah sehingga menjadi suatu pembiasaan bagi anak di lingkungan manapun anak berada. Terima kasih telah menyimak video saya.